Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang naive Bayes. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Robert Sen. Nama saya R. Ahmad Diki Syarif Purboyo. Nama saya Raja Tegar Wayudi. Oke, baiklah. Kami selanjutnya akan memaparkan materi. Naive Bayes. Simple naive Bayes classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasi berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelasan saling bebas. Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Dua kelompok peneliti, satu oleh Pantel dan Lin, dan yang lain oleh Microsoft Research, memperkenalkan metode statistik Bayesian ini pada teknologi anti-spam filter. Tetapi, yang membuat algoritma Bayesian filtering ini populer adalah pendekatan yang dilakukan oleh Paul Graham. Dasar dari teorema naive digunakan dalam pemrograman adalah rumus Bayes berikut ini. Oke, bisa dilihat. Artinya, peluang kejadian A sebagian B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A, dan peluang B. Pendekatan ini didasarkan pada kuantifikasi trade-off antara berbagai keputusan klasifikasi dengan menggunakan probabilitas dan ongkos atau konsekuensi yang ditimbulkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Berikut merupakan pendekatan Bayesian untuk estimasi probabilitas yang ada. Ini adalah menggunakan rumus. Kelebihan naive Bayes. Menangani kuantitatif data diskrit, kokoh untuk titik noise yang diisolasi, misalkan titik yang dirata-ratakan ketika mengestimasi peluang bersyarat data. Hanya memerlukan sejumlah kecil data, pelatihan untuk mengestimasi parameter yang dibutuhkan untuk klasifikasi. Menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang. Cepat dan efisien ruang, kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. Kekurangan naive Bayes. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah 0. Apabila 0, maka probabilitas prediksi akan bernilai 0 juga, mengasumsikan variabel bebas. Ini termasuk contoh kasusnya, di mana contoh kasus ini akan dipaparkan oleh Raja Tegar Wahyudi. Baiklah, terima kasih pada Robertson. Di sini terdapat contoh kasus yang berupa data mobil tercuri, di mana di tabel tersebut terdapat warna, tipe, asal, dan tercuri. Warna dilambangkan menjadi A1, tipe A2, asal A4, tercuri V7. Di mana warna-warnanya bisa dilihat terdapat warna merah, kuning, merah. Tipenya yaitu Sport, SUV, Sport. Asalnya bisa di domestik, impor, lalu tercurinya iya atau tidak. Dari tabel di atas, data mobil yang tercuri bisa dilihat dari atribut warna, tipe, dan asal. Misalkan kita ingin mengelompokkan mobil warna merah, tipe SUV, dan asal domestik. Tentukan probabilitas tercuri dan probabilitas tidak tercuri. Dan kemudian tentukan berapa persen mobil yang tercuri dan berapa persen mobil yang tidak tercuri. Serta tentukan mobil dengan warna merah, tipe SUV, dan asal domestik tersebut tercuri atau tidak. Yaitu langkah pertama yaitu kita menghitung mobil tercuri ya atau tidak, dilambangkan dengan P atau VG. Untuk menghitung probabilitas tercuri menggunakan rumus P VG sama dengan N jumlah. P yaitu ya sama dengan 5/10 sama dengan 0,5. P tidak 5/10 sama dengan 0,5. Langkah keduanya yaitu kita menghitung probabilitas yang tercuri pada mobil warna merah, tipe SUV dan asal domestiknya. P merah dan ya sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. B, P
tipe SUV ya 1/5 sama dengan 0,2. Asalnya P domestik ya sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. Langkah ketiganya yaitu menghitung probabilitas tidak tercurinya pada mobil merah, tipe SUV, dan asal domestik. A yaitu P merah tidak sama dengan 2/5 sama dengan 0,4. B, P SUV per tidak sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. C-nya yaitu P domestik per tidak sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. 4. Menentukan beberapa persen mobil tercuri dan tidak tercuri. A. Tercuri ya sama dengan P ya dikali P merah per ya dikali P SUV per ya dikali P domestik per ya, yaitu sama dengan 0,5 dikali 0,6 dikali 0,2 dikali 0,4, yaitu sama dengan 0,024 atau 2,4%. B. Tercuri tidak sama dengan P tidak dikali P merah per tidak dikali P SUV per tidak dikali P domestik per tidak, sama dengan 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0, dikali 0,6 dikali 0,6 sama dengan 0,072 atau 7,2%. Oke. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan tercuri di atas dengan hasil tercuri tidak lebih besar tercuri, yaitu 7,2% lebih besar 2,4%. Maka dapat disimpulkan mobil dengan warna merah tipe SUV dan asal domestiknya yaitu tidak tercuri. Oke, di sini terdapat probabilitas penentuan kerusakan pada laptop. Pada tahap awal kita harus mempunyai data kerusakan dan gejala laptop terlebih dahulu. Data kerusakan laptopnya yaitu K1 sampai dengan IC charger rusak, K2 IC power rusak, K3-nya resistornya rusak, K4 kapasitornya rusak, K5 MOSFET rusak, K6 embedded controller rusak. Baiklah, di sini data gejala yang timbul. G1 yaitu indikator pengisian baterai nyala tapi laptop tidak bisa dinyalakan. G2 indikator pengisian baterai mati, laptop tidak bisa dinyalakan. G3-nya indikator pengisian baterai nyala, bisa dinyalakan, tapi tidak tampil pada layar. G4-nya input seperti USB tidak berfungsi. Keterangan kerusakan gejala. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Selanjutnya dari data gejala dan kerusakan di atas, kita menentukan tabel keputusan antara kerusakan dan gejala yang timbul. Tabel keputusan berfungsi untuk menentukan laptop tersebut mengalami kerusakan apa berdasarkan gejala yang timbul. Berikut adalah tabel keputusan sudah ditentukan. Keterangan. 1 adalah gejala muncul, dan 0 tidak ada gejala yang muncul. Berikut ini adalah tabelnya. Maka inilah contoh kasusnya, kalau contoh kasus 2 yang akan dipaparkan oleh Saudara R. Ahmad Diki Syarif Purboyo. Ya, terima kasih kepada moderator. Pada contoh kasus 2, misalnya gejala yang tampak pada laptop ada 2. Gejala yaitu G1, indikator pengisian baterai nyala, tapi laptop tidak bisa dinyalakan. Dan G3, indikator pengisian baterai nyala, bisa dinyalakan, tapi tidak tampil pada layar. Berdasarkan gejala yang muncul tersebut, maka langkah perhitungannya adalah sebagai berikut. Langkah 1, menentukan penyakit yang muncul berdasarkan tabel keputusan. Berdasarkan gejala yang muncul, G1 dan G3, maka bisa dilihat dari tabel keputusan indikasi kerusakan yang akan diprediksi yaitu K1 dan K3. Karena pada K1 terdapat G1 dan G3 yang bernilai 1 dan pada K3 terdapat G3 yang bernilai 1. Maka untuk tahap selanjutnya yang dihitung menggunakan algoritma naive Bayes adalah menghitung nilai probabilitas gejala dari K1 dan K3. Langkah kedua, menghitung nilai probabilitas kerusakan dan gejala. Pada langkah 1, sudah didapatkan indikasi penyakit yang sudah diprediksi berdasarkan gejala yang timbul, sesuai tabel keputusan. Langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai probabilitas dari masing-masing kerusakan dan gejala yang timbul.
Perhitungan probabilitas K1 atau IC rusak, IC charger yang rusak, rumus menghitung probabilitas nilai K1. Rumus probabilitas K1 itu jumlah kemungkinan kerusakan yang muncul dibagi jumlah semua kerusakan. Pada tabel tersebut, jumlah kerusakan yang muncul ada 1 dari 6. Jadinya 1/6 dan hasilnya 0,16. Angka 1 itu dapat dari prediksi minimal kerusakan yang muncul dan angka 6 didapatkan dari jumlah semua kerusakan yang ada pada tabel keputusan. Rumus menghitung probabilitas gejala yang muncul. G1 indikator pengisian baterai nyala, tapi laptop tidak bisa dinyalakan. Rumusnya G1 sama dengan jumlah kemungkinan dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala. Yaitu cuma ada 2, jadi setengah. Sedangkan G3 indikator pengisian baterai nyala bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Rumusnya jumlah kemungkinan dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala. Yaitu tidak ada dan hasilnya 0. Keterangannya jumlah kemungkinan adalah jumlah gejala G1 atau G3 yang muncul pada K1 di tabel keputusan. Jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala ialah kerusakan yang muncul yang diakibatkan gejala dalam perhitungan kali ini. Didapatkan 2 kerusakan yang muncul yaitu K1 dan K3. Perhitungan probabilitas K3 atau resistor rusak. Rumus menghitung probabilitas nilai K3. Keterangannya, angka 1 didapatkan dari prediksi minimal kerusakan yang muncul. Angka 6 didapatkan dari semua jumlah kerusakan yang ada pada tabel keputusan tadi. Rumus probabilitas K3 itu jumlah kemungkinan kerusakan yang muncul dibagi jumlah semua kerusakan. Kerusakan yang muncul cuma ada 1 dari 6 semua kerusakan, yaitu 0,16. Langkah ketiga, menghitung nilai bias berdasarkan probabilitas kerusakan dan gejala yang timbul. 1. Menghitung nilai bias K1 dengan K1 ialah G1 sama dengan K, G1 dan K1 itu dikali K yaitu K1 dibagi oleh K, G1 dan K1 dikali K1 ditambah K, G1 dan K3 dari K3 dikali K yang K3 sama dengan 0,5 tadi dikali 0,16 dibagi 0,5 dikali 0,16 ditambah 0,5 dikali 0,16 yaitu 0,08 dibagi 0,16 sama dengan 0,5. Nah, rumus mencari K1 dan K3-nya itu menggunakan hampir sama, tetapi dia dibedakan di K, G3, dan K1 dikali K1. Bawahnya sama. Jadi 0 dikali 0,16 dibagi 0 dikali 0,16 ditambah 0,5 dikali 0,16. Yang berarti 0 dibagi 0,08 dan hasilnya 0. Total nilai bias dari K1 yaitu 0,5. Menghitung nilai bias K3 itu hampir sama lah seperti rumus K1. Jadi total nilai bias dari K3 yaitu total K3 sama dengan K isinya K3 dan G1 ditambah K3 dan G3. Total K3 yaitu 0,5 ditambah 0,5 yang hasilnya 1. Hasil total dari total bias K1 dan total bias K3 yaitu 0,5 ditambah 1 jadinya 1,5. Langkah keempat, menghitung persentasi nilai prediksi kerusakan. Dari perhitungan hasil total didapatkan nilai 1,5. Angka tersebut nantinya digunakan sebagai pembagi masing-masing nilai bias dari K1 dan K3 untuk ketahui persentasinya. Berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut. Kerusakan pada IC atau K1, total bias K1 dibagi total hasil dikali 100%. Jadinya 0,5 dibagi 1,5 dikali 100%, yaitu 33,3%. Kedua, kerusakan pada resistor atau K3
Total bias K3 dibagi total hasil dikali 100. Total bias K3 itu ada 1 dibagi total hasilnya itu 1,5 dikali 100% yaitu 66,6%. Ya, kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Terima kasih. Dari hasil persentase di atas, maka didapatkan nilai persentase tertinggi adalah hasil kerusakan yang didapatkan. Dengan demikian, jika ada laptop yang mengalami gejala kerusakan G1, indikator pengisian baterai nyala, tapi laptop tidak bisa dinyalakan. Dan G3, indikator pengisian baterai nyala, bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Maka laptop tersebut mengalami kerusakan K3, yaitu kerusakan pada resistor. Itu saja pemaparan materi kami tentang Navy BIOS. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.